Shalom, kali ini saya akan sharing tentang Hakuna Matata. Siapkan hati, selamat mendengarkan. Jumpa lagi dalam Kasih Kristus, kembali dengan saya Robinson Wadu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya akan berbicara mengenai Hakuna Matata. Apa itu Hakuna Matata? Hakuna Matata adalah sebuah perkataan dalam bahasa Swahili, suatu daerah di Afrika, yang biasanya diterjemahkan menjadi jangan khawatir. Kita yang familiar dengan film animasi atau kartun pasti tahu bahwa kata ini pernah menjadi hits dalam sebuah lagu yang dijadikan soundtrack di film animasi The Lion King yang diproduksi oleh Disney. Dan kali ini saya akan sharing tentang jangan khawatir. Saya mengajak kita membuka satu bagian di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dengan perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Janganlah khawatir akan hidupmu. Kalimat pertama dari ayat ini dengan jelas berkata bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Apa itu khawatir? Khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Nah, di sini seolah-olah Tuhan mau berkata bahwa janganlah takut terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Sebagai manusia, khawatir itu menjadi hal yang wajar. Lalu yang tidak wajar itu adalah ketika kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi lebih besar dari Tuhan yang kita percaya. Di masa seperti ini sangat tidak mungkin untuk kita tidak merasa khawatir, bukan? Kita ada dalam masalah yang sulit. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah, yang cukup berdampak pada kehidupan kita, menimbulkan rasa khawatir yang berlebih. Kondisi ini menjadi hal wajar karena rasa khawatir merupakan sifat manusiawi. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Seharusnya perkataan Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Lalu kenapa kita masih merasa khawatir? Karena kita hanya berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Kita beranggapan bahwa kondisi ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita dan semakin hari semakin buruk. Saya mau berkata bahwa hidupmu akan baik-baik saja. Karena saya percaya pada perkataan Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Walaupun dunia ini akan hancur, saya percaya Ia yang berjanji setia dengan janjinya. Sebagai orang percaya, kalimat ini seharusnya menjadi janji yang menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Bukan justru membuat kita panik lalu takut, gelisah, dan membuat kita berdosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Coba kita lihat ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung di udara Tuhan pelihara dan diberi makan oleh Bapa di surga, sekalipun mereka tidak menabur. Bila kita masih mengkhawatirkan soal apa yang hendak kita makan dan minum, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Saya ingin kita sejenak mengingat masa lampau beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ketika hidup kita belum seperti sekarang. Ada begitu banyak masa sulit yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita masih mengkhawatirkan soal apa yang hendak kita makan. Burung saja diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua.
Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud berkata bahwa dari muda hingga ia menjadi tua, belum pernah ia melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena ia setia. Kalau berbicara soal keinginan mau makan apa, itu urusan pribadi. Namun saya selalu percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu cukup. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Janji Tuhan dalam ayat ini begitu luar biasa. Lalu apa yang membuat kita khawatir hari-hari ini? Selanjutnya, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ternyata Tuhan Yesus juga mengatakan untuk jangan mengkhawatirkan tubuh kita tentang pakaian yang hendak kita pakai. Coba kita lihat ayat 28 dan sampai ayat 30 di dalam pasal 6 ini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah Allah menghiasi hidup kita begitu rupa dan menjadikan kita begitu berharga. Namun bila kita hanya mengkhawatirkan dan menilai tubuh kita dengan apa yang kita pakai sebagai aksesoris, itu sudah menjadi keinginan pribadi di luar konsep Tuhan bagi kita. Karena Tuhan tahu yang baik bagi kita itu apa. Lalu bila kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang hendak kita makan, minum, serta apa yang hendak kita pakai, pertanyaannya apakah itu saja? Nah, Yakobus pasal 2 ayat 26 bagian B. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita lihat ayat 25 ini lebih jauh. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan khawatirkan hidupmu hanya karena apa yang hendak kamu makan, karena hidup itu lebih penting dari makanan. Hidup itu harus memberi rasa sama seperti sebuah makanan. Bila kita melihat makanan dengan tampilan yang menarik, bukankah akan menggugah selera kita untuk makan? Saya rasa kita akan segera merasa lapar dan hendak mencari sesuatu untuk dimakan karena tampilan dari makanan tersebut. Namun bagaimana bila ketika kita memakan makanan tersebut dan rasanya terlalu asin atau asam atau sudah basi atau hanya sebuah replika makanan? Saya percaya kita tidak akan berselera dan segera meninggalkan makanan tersebut. Bagaimana dengan hidup kita? Di masa yang sulit ini, bukankah kita harus bisa memberi rasa atau makna dari hidup ini sebagai orang percaya? Bukan justru khawatir dengan hidup ini karena harus makan apa, makan di mana, atau makan siapa. Mungkin orang melihat hidup kita dari jauh orang rohaniawan, baik dan sebagainya. Namun setelah mereka mengenal lebih dekat, justru kita mengecewakan mereka karena kita tidak seperti kelihatannya. Saya tidak sedang ingin menunjuk siapa, namun saya secara pribadi juga masih belajar untuk dapat menjadi arti dan makna untuk orang-orang lain. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita memberi rasa kepada orang-orang di sekitar kita? Atau justru kita mengambil kesempatan di masa yang sulit ini untuk kepentingan kita sendiri? Biarlah orang lain mengenal Kristus dan kasih-Nya dari kehidupan kita. Ini bukan saatnya kita khawatir dengan hidup kita, namun kita mau menunjukkan kasih Kristus kepada dunia dengan apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Nah, dengan demikian hidup kita akan lebih berharga
daripada burung di udara. Saya tidak khawatir tentang apapun yang harus saya makan atau minum, karena saya percaya Tuhan memelihara saya. Nah, yang saya khawatirkan sekarang adalah hidup saya harus menjadi bermakna bagi orang lain. Selanjutnya, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pada umumnya seorang akan dinilai dari apa yang ia kenakan. Semakin bagus atau berkelas pakaian yang ia pakai, maka ia akan semakin dihormati dan dihargai. Nah, sebaliknya, bila pakaian yang ia kenakan hanya pakaian biasa, maka perlakuan yang diterima juga itu akan berbeda. Bila tubuh itu lebih penting daripada pakaian, maka sebenarnya apa yang dilihat dari tubuh ini? Yang dilihat adalah sikap yang nampak dari tingkah laku dan perkataan kita. Sikap yang nampak dari tingkah laku dan perkataan yang keluar dari mulut kita menggambarkan siapa kita di hadapan Tuhan. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut keluar dari hatinya. Mungkin kita menyandang predikat sebagai seorang rohaniawan atau seorang Kristen yang baik. Namun bila sikap dan perkataan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, maka kita tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu berarti segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan dan membuat orang tidak menghujat nama Tuhan atas sikap dan perbuatan kita. Alasan kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib. Tuhan Yesus telah mati bagi kita, jadi kita hidup untuknya. Kita mau belajar untuk selalu menyenangkan Tuhan dengan setiap sikap dan perkataan kita. Bukan apa yang harus kita pakai yang perlu kita khawatirkan, namun apakah tubuh ini sudah memuliakan Allah? Itu menjadi hal yang perlu kita renungkan. Lalu apa yang hendak kita lakukan? Mari kita lihat ayat yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah yang pertama, janganlah khawatir atau setidaknya kita tidak menyebabkan orang lain khawatir karena melihat sikap kita. Hal yang kedua, kita harus selalu percaya bahwa Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Terus kalau keinginan, ya sampaikanlah dengan ucapan syukur. Itu ada di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dan hal yang ketiga, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Hal ini berarti bahwa segala yang kita perlukan ditambahkan menjadi 2 kali lipat. Bila hanya dengan tidak khawatir, tetap percaya, dan melakukan apa yang benar di hadapan Allah, membuat kita dapat melewati masa sulit ini. Mengapa kita harus khawatir dan takut akan hidup ini? Ayat terakhir, ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Akhir kata, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.